Hai ibu, sakitmu telah sembuh. Lihat, lihat, ia sembuh. Ini suatu mujizat. Lihat, dia sembuh. Mari, lihatlah. Puji Tuhan. 18 tahun. Allah menyertaimu, guru. Ada 6 hari untuk bekerja. Jadi datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Hai orang-orang munafik, setiap orang melepaskan lembu atau keledai dari kandangnya pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minuman. Sekarang di sini ada seorang wanita keturunan Abraham yang sudah 18 tahun terikat oleh iblis. Apakah ia tidak boleh dilepaskan pada hari Sabat? Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan menyapa kita dengan kisah perempuan yang selama 18 tahun dirasuki oleh roh jahat. Roh jahat ini membelenggunya dalam bentuk sebuah penyakit. Penyakit yang membuat punggungnya membungkuk. Sakit yang ia derita itu membuatnya merasa malu dan tertekan dengan situasi di sekitarnya. Kondisi fisiknya yang tidak rupawan membuat orang-orang melihatnya dengan sebelah mata. Ia dijauhi, dikucilkan, bahkan dianggap sebagai perempuan terkutuk. Ia bergulat, menahan sakit yang ia alami. Sekaligus ia berperang dengan batinnya sendiri. Ia mempertanyakan kehadiran Tuhan. Ia begitu rindu untuk sembuh. Namun, apakah masih ada yang namanya mujizat? Apakah Tuhan masih peduli padanya? Setelah lama menanti, Yesus sendiri berkata kepada perempuan itu, "Ibu, penyakitmu sudah sembuh." Mendengar sabda Tuhan membuat ia mengalami sukacita. Sukacita bukan hanya karena ia menjadi sehat secara fisik kembali, tetapi ia bersukacita karena ia telah memperoleh kebebasan dari kuasa si jahat. Lebih dari itu, pergulatan dalam batinnya menemukan jawaban bahwa Tuhan masih peduli dan selalu peduli padanya. Kita pun sedang berjalan dalam penantian untuk sembuh dan bebas dari kuasa si jahat zaman ini. Salah satunya adalah belenggu pandemi COVID-19. Kita dihantui oleh tekanan. Kita merasa cemas. Kita takut oleh situasi yang tidak dapat kita prediksi. Kesedihan, kecemasan, kekalutan membuat kita menggugat keberadaan Tuhan yang seolah tidak peduli akan teriakan minta tolong kita. Selain itu, kita pun punya banyak penyakit, punya masalah, punya belenggu hidup masing-masing. Lantas, benarkah Tuhan menutup telinga akan persoalan kita? Pertanyaan itu dipikul oleh punggung-punggung jiwa kita. Semakin lama,
semakin berat dan menindih. Tanpa kita sadari, tak hanya kebungkukan secara jasmani oleh penyakit-penyakit fisik yang kita derita, kita pun menjadi bungkuk secara rohani. Kita mengalami krisis iman. Saudara-saudariku terkasih, iman kita sering goyah oleh sakit, kegagalan, dan kesulitan hidup. Si jahat menggunakan momen-momen terendah dalam hidup kita untuk menyemai bibit ketakutan dan keputusasaan. Inilah yang disebut Rasul Paulus sebagai pekerjaan si jahat. Lalu seperti apakah kita menghadapi pekerjaan si jahat ini? Membiarkan diri dikuasai olehnya membuat kita memikul sebuah bola bumi yang berat di pundak kita setiap hari. Menyerahkan diri pada kuasa Tuhan, tetap percaya bahwa selalu ada jalan bagi orang yang berjuang, orang yang bersabar, akan menurunkan beban-beban itu dari punggung kita. Mujizat itu nyata ketika kita masih bisa hidup dan bertahan, meskipun gelombang menerpa kita dengan kencangnya. Ia mungkin tidak langsung menyembuhkan, namun Allah memberi kita kekuatan untuk menjalaninya. Itulah bukti kasih Allah. Bukti Allah selalu peduli. Bersama dengan semua orang yang sedang mengalami sakit, kesusahan, dan kegagalan dalam hidupnya, semua orang yang merasa memikul beban sendirian, ditinggalkan dan tidak berarti, kita berdoa, memohon Tuhan menguatkan iman kita, menjamah bagian diri kita yang masih berbungkuk, dan memberkati kita dengan kekuatan yang memampukan kita berjalan dalam lembah suka dan duka hidup kita masing-masing. Hingga pada saatnya nanti, Yesus sendiri berkata kepada kita, "Penyakitmu sudah sembuh." Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuh.